Berdasar putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 50/P.DT.G/2019/PN Cilacap tertanggal 16 April 2022, Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap melakukan eksekusi pengosongan lahan di Jalan Maijen Sutoyo nomor 24, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Rabu tanggal 8 Juni 2022. Putusan yang dilaksanakan adalah putusan perkara antara Kwak Kieng Shen dan Irma Chandra sebagai pemohon eksekusi melawan I Ping sebagai termohon eksekusi. Meski eksekusi tidak ada perlawanan, namun pihak tergugat keberatan dan mengklaim memiliki sertifikat hak milik. Dalam perkara sengketa, eksekusi dilakukan berdasarkan surat wasiat. Putusan diantaranya menyatakan sah dan berharga Surat Wasiat nomor 14 tanggal 10 Agustus 2005. Kurniadi Santoso adalah pihak yang membuat surat wasiat tersebut di hadapan notaris. Iping selaku tergugat menyatakan keberatan atas eksekusi pengosongan rumahnya dan tidak terkabulnya penangguhan penundaan eksekusi. Dalam perkara sengketa ini, pihak tergugat mempertanyakan surat wasiat tersebut yang menjadi dasar terjadinya eksekusi. Menurutnya, tidak bisa dibuktikan karena pihaknya juga belum pernah melihat isi surat wasiat tersebut, sehingga pihaknya meragukan dengan surat wasiat tersebut. Selain itu, Iping juga akan menuntut kembali atas lahan yang diklaim merupakan miliknya. Berdasarkan sertifikat yang sah, dikeluarkan BPN tahun 2010. Kuasa hukum penggugat, Robun Edi Ismanto, SHMH, menyampaikan eksekusi yang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap dan putusan Pengadilan Negeri Semarang tahun 2018, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, serta putusan Mahkamah Agung tahun 2021 kembali jadi penguat. Kasus ini sudah lama sejak tahun 1991. Menurut Robun, sesuai dengan putusan pengadilan, pihak tergugat harus menyerahkan sertifikat beserta bangunannya. Menurutnya, mulanya sertifikat hak pakai, lalu mereka mengajukan sertifikat hak guna bangunan, selanjutnya menjadi sertifikat hak milik. Eksekusi lahan berjalan lancar. Pihak Pengadilan Negeri Cilacap memberikan waktu 2-3 hari. Eksekusi mendapat pengamanan dari aparat kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah Kelurahan Sidakaya. Memang ceritanya dulu, tapi waktu dulu sengketa itu sudah dimenangkan sama pihak kita. Terus jadilah sertifikat ini. Ini ya. Ini dulu sama Pak Iskandar tahun 2007 dijual sama saya menjadi milik saya tahun 2010. Tapi ada yang ngakunya dari pihak dulu, sebetulnya orangnya sih nggak punya ahli waris, cuma ngakunya dia kerabat atau enggak tahu lah ya, diwasiatkan. Tadi waktu orang pengadilan baca gini-gini, saya bilang mana surat wasiatnya, tunjukin sama saya, tapi nggak berani tunjukin. Kan dasarnya surat wasiat katanya untuk menuntut tanah dan bangunan ini. Saya pun sih sudah minta permohonan perlindungan hukum ke pengawas Mahkamah Agung ini, saya suratnya ada. Harapan mamanya apa ini? Harapan? Ya saya tuntut kembali ya, wong ini tanah saya. Kecuali ini sertifikat abal-abal lah. Ada tindakan dari Ibu sebelum dieksekusi kemarin-kemarin? Sudah ada perlawanan, ada permohonan penangguhan eksekusi dulu, sementara kita ada perlawanan, kan sidang berjalan. Tapi tetap saja ya dilaksanakan eksekusi. Bahwa kami di sini sedang melaksanakan eksekusi atas putusan perkara nomor 50 tahun 2017 untuk putusan Pengadilan Tinggi tahun 2018 dan putusan Mahkamah Agung tahun 2021. Nah, bahwa ini sebenarnya kasus ini sudah lama, kemudian terulang lagi, dan hari ini finalnya
bahwa apapun itu karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga kami sebagai kuasa hukum dari pemohon eksekusi mengajukan permohonan sudah sekitar 1 bulan lebih dan hari ini baru pelaksanaannya. Tadi saya melihat pihak tergugat menunjukkan sertifikat itu bagaimana? Ya, kalau sertifikat itu merupakan pengakuan dari sana adalah hasil awas ya, Mbak. Ya, sertifikat yang namanya tanah itu ada sertifikatnya, dan sertifikat itu juga ada asal usulnya. Itu kan sertifikatnya baru dan ada asal usulnya itu dari mana, dan asal usul itu adalah dari sertifikat nomor 26 dan 28. Dan waktu itu sudah ditunjukkan oleh pihak BPN dari membuka warkah, dan kami juga sudah melihat, sehingga pertimbangan hakim bahwa apapun itu tanah ini merupakan tanah dan bangunan merupakan hak dari penggugat. Apabila tergugat melakukan perlawanan, menuntut kembali atau melakukan banding, itu langkah dari penyidikan? Ya, monggo saja. Kalau memang kami kemarin dengar adanya gugatan baru, namun setelah kami dipanggil oleh klien kami bahwa itu tidak ada terkaitan dengan masalah ini, itu hanya sebagai ahli waris. Nah, kalau dilihat dari sejarah atau peristiwa kemarin di dalam persidangan bahwa tanah itu kan sudah dijual kepada Iskandar, kayak gitu. Jadi yang namanya waris itu kan ada ketika tanah ketika tanah itu ada setelah orangnya meninggal. Sementara orangnya itu sudah menjual kepada Iskandar. Kalau saya lihat begitu. Jadi menurut kami ya itu urusannya ahli waris dengan Pak Iskandar. Harapan ini telah melaksanakan pengamanan eksekusi rumah warga di Sidakaya, yang mana Kelurahan Sidakaya itu mendapatkan surat tebusan dari kejaksaan bahwa dari pengadilan ada putusan surat eksekusi rumah hari ini harus dikosongkan. Untuk itu kami beserta petugas keamanan baik dari Kapolsek, dari Polres, TNI Polri yang jelas, dan warga RT ikut mengamankan jalannya eksekusi tersebut. Dan alhamdulillah dalam perjalanan eksekusi ini insya Allah harapan kami aman dan kondusif. Demikian. Rencana berapa hari? Kalau kita melihat dari keadaan isi rumah ini banyak sekali ya, mungkin ada 1 tahun lebih ya, kurang lebihnya 2-3 hari ini harus selesai, dan pengamanannya nanti malam sudah diatur untuk shift penjagaan ya. Melibatkan Polsek atau enggak? Ya, dalam hal ini untuk pengamanan dari kelurahan itu ada Pogdar, ada Limas, ada TNI, Polri, dan Satpol PP. Harapannya Pak? Harapan kami karena menjadikan warga yang baik Indonesia, warga Indonesia yang baik, taat dengan aturan, karena ini sudah putusan persidangan. Untuk itu saya kepada warganya untuk bisa mengikuti aturan keputusan dari pengadilan. Nani Eko, Cilacap News memberitakan.